Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel satu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Saat ini saya lagi ada tamu spesial nih guys. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Rokan Hulu 2014-2019 dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau di 2019-2024 dan anggota DPRD Provinsi Riau terpilih juga, dan beliau akan maju menuju kursi Rokan Hulu 1. Siapa dia? Beliau adalah Kelmi Amri Esa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat mereka. Woi, luar biasa. Luar biasa. Iya. Beliau sangat sibuk sekali guys. Jadi hari ini saya baru bisa berpodcast. Todong, harus ditodong. Karena kalau sudah balik ke Rokan Hulu, berat saya jadinya. Harus ke sana untuk melakukan podcast gitu guys. Bang, apa mendorong Abang untuk maju sebagai Rokan Hulu 1 nih? Ya, pertama berangkat dari hasil keliling desa ya. Hasil keliling, kita melihat ada harapan masyarakat yang belum tuntas. Nah, ini salah satu yang memotivasi kita untuk berani lah menjadi kandidat calon kepala daerah. Ya. Karena kewenangan kita di DPR ini sangat terbatas ya Bang. Ya. Dia hanya bersifat menyampaikan, mengingatkan eksekutif. Tetapi di tatanan eksekusi kan adanya di kebijakan kepala daerah. Di kepala daerah. Itu yang mendasari kita untuk maju. Di samping juga saya ini kan aktif di partai politik ya, sudah sejak 2008 hingga sekarang, dan partai politik ini kan tentunya adalah laboratorium kepemimpinan ya. Betul. Yang secara kita pahami ya harus memang pada waktunya tidak melulu di legislatif, tapi sudah harus berani di eksekutif gitu. Ya. Sekarang begini Bang, dengan APBD 1,6 triliun tadi itu, ya, anggaplah kita potong setengahnya untuk belanja ASN ya, ataupun gaji-gaji. Nah, sisa dari situ sekitar 800 miliar lebih itu. Apa yang Abang bisa perbuat untuk khususnya di Rokan Hulu sendiri? Ya. Rokan Hulu ini harus dipahami adalah sebagai kabupaten yang miskin ya di Riau. Oh ya? Ya, itu tergambarkan di data BPS ya. Oke. Bahwa jumlah penduduk miskin paling besar di Riau itu adalah Rokan Hulu sebagai penyumbang. Nah, memang tidak akan cukup ya 1,6 triliun setiap tahun yang dibelanjakan, di mana di situ harus memenuhi kebutuhan pegawai negerinya, di mana di situ harus menyelesaikan urusan wajibnya, ditambah urusan-urusan lain. Tentu tidak akan cukup kalau hanya bertumpu kepada APBD. Ya. Tetapi tugas kepala daerah itu juga tidak boleh berpasrah diri dengan kondisi yang ada. Ya. Kalau pendapatan kita hari ini, contoh PAD Rokan Hulu, dari dulu sampai sekarang itu angkanya 100 miliar, 80 miliar. Harus ada upaya dan kerja keras kita untuk mengangkat PAD ini. Ya. Nah, di samping hari ini kita juga dibantu oleh dana bagi hasil dari pusat ya. Ya. Baik dana bagi hasil dari sektor migas, dana bagi hasil dari CPO, dan juga DAK. Nah, DAK ya. Nah, DAK ini sangat membantu sekali bila memang kita jemput ya ke pusat. Oh, dia harus dijemput DAK? Ya, harus kita jemput, harus kita yakinkan bahwa pemerintah pusat, bahwa Rokan Hulu ini benar-benar butuh dan mengharapkan. Dan saya pikir kerja keras lah untuk itu semua. Ya. Sekarang di Rokan Hulu sendiri ada 1.300 km jalan yang rusak. Dari mana datanya nih? Jadi bisa Abang berstatement seperti itu gitu? Iya. Jadi gini, di data BPS itu kan 2023 yang dirilis, ya. Ada 1.800 ruas jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten Rokan Hulu. Ya. Nah, ini sumbernya adalah dari PU itu sendiri yang dimintai oleh Badan Pusat Statistik. Nah, dari 1.800 itu yang ditutupi aspal itu hanya 400 kilo.
Oke. Dan Berarti 1000, sisanya itu. ya, sisanya itu ditutupi kerikil dan tanah dan lainnya. Dan sekarang kondisinya memang kan di Riau ini kan memasuki cuaca yang begitu ekstrim ya. Ya. Musim hujannya yang begitu panjang dan curah hujannya begitu tinggi. Jadi kondisi jalan yang ditutupi kerikil, tanah ini kan sekarang kondisinya semakin parah. Makanya angka itu muncul bukan dari saya sebenarnya, dari data BPS. Jadi ada lebih kurang 500 km itu kondisi rusak sedang, hampir 500 km rusak berat. Nah, ada hampir lebih kurang 400 itu rusak. Ya, kalau kita sebenarnya lebih ya dari 1.300, tapi kita yakini 1.300 lah yang kondisinya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Itu saja kalau kita perbaiki dengan belanja modal Rokan Hulu hari ini hanya 300-400 miliar tidak akan cukup. Tidak akan cukup ya? Tidak akan cukup. Karena kan tidak hanya melulu urusan pemerintah, urusan jalan. Tapi baru-baru ini kita survei dan itu sangat menarik. Kondisi jalan ini menjadi poin nomor 2 yang diharapkan masyarakat untuk segera diatasi. Oke. Berarti itu isu yang terpenting ya? Isu yang terpenting. Nah, makanya saya katakan harus ada strategi dan cara baru kita untuk menguraikan persoalan dasar ini. Ya, kami yakin rakyat tidak minta aspal semua lah. Tapi yang jalan poros desa ke kecamatan itu tentu harus menjadi prioritas kita di 5 tahun mendatang, dan itu adalah salah satu visi misi kita. Kalau boleh tahu visi misinya? Visi misi kita, visinya jelas, kita ingin mewujudkan masyarakat sejahtera, bahagia lahir dan batin. Memang semuanya nanti akan diukur ya dalam kebijakan kita 5 tahun ke depan. Mengenai visi kita, emisi kita ada 8 isu utama. Pertama yaitu SDM dan kesehatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang kita ceritakan di awal tadi. Yang kedua itu kita berbicara tentang ketersediaan lapangan kerja, karena itu juga isu yang paling dominan hari ini. Itu poinnya di peringkat ketiga, Bang. Peringkat ketiga. Nomor satunya apa nih? Tadi ya, 2 jalan 3. Kalau yang isu pertama itu kan sekarang yang digelisahkan masyarakat itu kan tingginya harga bahan pokok. Ya, itu memang tapi kan tingginya harga bahan pokok itu tidak hanya di Ruhut, hampir seluruh Indonesia mengalami itu. Nah, strateginya tentu adalah bagaimana masyarakat kita terangkat secara ekonomi, kan itu cuma strategi. Nah, lalu terhadap kenaikan harga sembako mereka bisa imbangi. Nah, yang kedua misi kita yaitu bagaimana peluang pekerjaan di Rokan Hulu itu meningkat, sehingga anak-anak kita yang usia produktif bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga tentu soal keinginan kita, masyarakat kita taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbudaya. Nah, itu juga tak boleh kita lepaskan dari sisi kehidupan kita di daerah ya. Yang poin keempat, misi kita itu adalah infrastruktur. Infrastruktur percepatan. Nah, percepatan di sini itu yang saya katakan tadi, jalan utama dari desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, dan yang paling penting lagi adalah jalan produksi. Jalan produksi. Jalan produksi ini penting. Kenapa? Karena jalan produksi ini yang akan menjadi faktor bagus atau tidaknya ekonomi rakyat. Di sana kan petani sawit. Nah, petani sawit ini bergantung kepada jalan. Kalau jalannya bagus, berarti mobilisasi hasil produksinya lancar. Harganya pun kompetitif. Tapi kalau jalannya udah hancur, Bang, itu bisa turun Rp1.000 dari harga pasar. Nah, belum lagi nanti hal lain yang menjadi faktor, upah panen, jasa angkutan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat kita petani di Ruhut. Dan juga isu lingkungan hidup ya, perlu kita gesa agar adanya keseimbangan lah. Jadi makanya kita punya
keinginan di masing-masing kecamatan itu pemerintah menyediakan dan membangun ruang terbuka hijau yang cukup ya. Nah, supaya kita bisa menekan pemanasan global lah. Nah, dan ada isu-isu lain saya pikir tertuang di visi misi kita yang nanti bisa akan kita jabarkan dalam program kerja. Nah, tadi saya menarik tentang masalah kemiskinan tadi itu di Rohul kan cukup begitu rendah juga. Apa strategi ya Bang untuk mengentaskan kemiskinan ini? Memang kalau berbicara soal menurunkan angka kemiskinan ini bukan pekerjaan hanya pemerintah ya, tetapi semua stakeholder harus bergotong royong. Nah, ini yang paling penting. Kita melihat banyak kelompok yang bisa satu pemikiran dengan kita dalam hal ini. Contoh Basnas, pemerintah harus gandeng. Komitmen pemerintah sendiri juga harus menjadi faktor penentu. Dan kita harus petakan dari 72.000 jiwa yang miskin ini masalahnya apa. Nah, ini kan sangat anomali, Bang. Rokan Hulu penghasil CPO terbesar di Riau. Oh ya? Oke. Tetapi Rokan Hulu penyumbang penduduk miskin terbesar di Riau juga ya. Berarti kan ada ketimpangan kalau kita melihat secara umum lah. Nah, tentu data ini harus kita validasi dulu. Nah, itu dulu tugas kita nanti bergandeng tangan sama BPS. Saya khawatir ini, tapi ini baru kekhawatiran saya karena kita belum pernah melakukan penelitian, riset terhadap itu. Saya khawatir penyumbang angka kemiskinan terbesar di Rohul itu adalah karyawan perusahaan. Oh, malah karyawan perusahaan ya? Karena kan di dalam Permensos tentang indikator kemiskinan itu juga kan terhadap rumahnya yang layak, sumber air yang layak, sanitasi yang layak. Nah, sekarang pernah nggak pemerintah melakukan supervisi terhadap seluruh korporasi di Rohul? Apakah korporasi di Rohul sudah menyediakan perumahan yang layak bagi karyawannya? Sumber air bersih yang layak bagi karyawannya? Nah, kalau ini yang terjadi, berarti kan tidak sulit bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan korporasi dalam hal mengelola penduduk miskinnya. Kalau itu bersumber dari korporasi, kita dorong korporasi menyediakan rumah yang layak, sanitasi yang layak, air yang layak untuk rakyat, agar angka ini bisa kita turunkan secara bersama-sama. Lalu bagaimana yang di luar korporasi? Nah, tentu ke depan pemerintah harus menyiapkan modal UMKM. Permodalan bagi yang punya basic UMKM. Bagi yang punya lahan terlantar, tentu didorong mereka agar lahannya jadi produktif. Kita punya PPL yang cukup di Rohul. Kita punya tenaga perkebunan yang punya basic ilmu perkebunan di Rohul itu banyak juga di PPL kita. Nah, kita tinggal lakukan pendampingan kepada masyarakat kita agar mereka tidak lagi masuk ke dalam kelompok yang miskin. Kalau lahannya terlantar, dia berkeinginan punya kebun sawit. Pemerintah tinggal sediakan bibit gratis. Bibit gratis dan modal juga. Nah, bibit gratis ini kan bisa kita akses, Pak. Baik dianggarkan di APBD maupun juga digandeng melalui CSR perusahaan yang ada di seputaran Rokan Hulu. Nah, ini yang mau kita dorong gitu. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi memang tentu kita berjuang dulu lah agar menjadi bupati kan. Mungkin salah satu strateginya Bang Kelmi kan kita bisa melihat bahwa saya ada beberapa program yang dijalankan dari baik itu infrastruktur, jalan, kemudian untuk mengentaskan kemiskinan tadi. Dan kita akan tanya lagi nih guys, seberapa boleh minum ya? Oh, sambil minum juga. Kita santai aja nih Bang. Kita akan tanya lagi, sekarang seberapa persen pendukung Bang Kelmi sendiri untuk maju di Rokan Hulu? Ini berat ya. Udah langsung nembak aja. Nah, kita harus tembak-tembak guys. Partai apa aja, berapa kursi? Betul. Karena di DPRD Rokan Hulu itu ada berapa kursi?
kursi. Demokrat 7 kursi hasil pemilu 2024. Total yang untuk Bisa duduk di nyalon sana itu tuh, 9 kursi. Oh, 9 kursi. 45 anggota Hampir dewan. 45 anggota dewan itu ya. 45. Ada 7 untuk Demokrat. Sisa 2 nih lagi guys. Kemana akan dicari gitu? Ya, sekarang ini kan seluruh partai membuka diri ya. Ya. Partai kita ini kan lebih sudah sangat maju ya, Ya. dan modern. Jadi bagi mereka yang ingin ambil bagian di proses pilkada dengan kapasitas yang cukup, popularitas yang cukup, semua partai sudah membuka diri. Dan saya sebagai ketua Partai Demokrat di Riau juga sedang melakukan komunikasi intensif dengan partai PSI yang juga mereka ada 2 kursi. Oh, PSI ada 2 kursi. Ada di- 2 kursi. Oke. Nah, kemudian partai PKS ada 3 kursi, kemudian ada Nasdem 4 kursi, kemudian ada Hanura 1 kursi, P3 1 kursi. Nah, Golkar dan Gerindra sampai ini tidak ada penjaringan. Ya, karena dia punya kader sendiri. Punya kader atau bagaimana sistemnya kita akan PDIP juga. sendiri? PDIP sendiri saya sudah ambil formulir tapi belum saya kembalikan. PAN juga udah saya ambil formulir tapi belum saya kembalikan. Tapi alhamdulillah dari beberapa partai yang sudah saya kembalikan formulir ini sangat ada kemajuan yang berarti untuk kita membangun koalisi. Ya, alhamdulillah selama ini kita kan juga punya banyak interaksi dengan kawan-kawan di parpol, jadi saya pikir tidak ada kesulitan berarti untuk menyamakan konsep tentang Rokan Hulu ini. Iya. Anda mau nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. 7 kursi guys, nggak mungkin nomor 2. 7 kursi. Iya kan? 7 kursi udah pasti nomor 1, tidak mungkin nomor 2. Mudah-mudahan. Iya. Kemudian semuanya memang tergantung di DPP guys. Ya kan? Beliau ini sudah bolak-balik. Ini baru pulang kemarin dari Jakarta katanya. Baru dari Monas nih. Dari Monas. Hasilnya? Apa hasilnya? Dulu kopinya. Ya, pertama kemarin itu kita kan rilis hasil survei ya Bang ya. Oke. Oh ya, Ya, kita ngomong masalah hasil survei ya, ini. Berapa rilis hasil survei bagi Albini? Nah, hasil survei ini perlu kami jelaskan dulu. Ini bukan dalam konteks penggiringan opini, tetapi ini lebih kita gunakan untuk internal. Di samping juga partai-partai yang kita komunikasikan juga meminta hal yang sama, yaitu salah satu syaratnya kan harus melampirkan dokumen yang dilakukan survei oleh lembaga yang kredibel. Nah, dan itu kita sudah rilis secara terbuka. Alhamdulillah hasilnya bagus ya untuk popularitas dan elektabilitas, tapi memang tidak boleh jumawa. Ini kan masih 6 bulan ke depan lagi baru pencoblosan, jadi banyak peristiwa yang akan terjadi di 6 bulan ke depan. Yang penting harus bisa menjaga ritme. Dan terkait respon DPP Demokrat tentu sama halnya dengan respon DPD Demokrat ya, DPD Riau. Kami ini kan partai yang bertangga naik, berjenjang turun. Jadi kami sudah menyerahkan dokumen ke DPD dan DPP sedang menunggu hasil pleno di tingkat DPD nanti untuk diserahkan ke DPP. Dan Demokrat punya prinsip kalau kader potensial itu adalah prioritas. Jadi kita nggak ada keraguan lah soal komitmen itu. Sudah pasti ya. Bayang-bayang wakilnya? Memang kalau wakil ini berat. Berat. Oh ya. Bukan perkara mudah karena begini. Perkara wakil ini kan perkara kesamaan pandangan. Betul. Kita tak ingin ada 2 matahari nantinya. Bukan soal 2 matahari. Kita tidak ingin dalam menjalankan pemerintah 5 tahun ke depan itu ada perselisihan antara bupati dan wakil bupati. Ya. Apalagi ini kontestasi pilkada ini kan berat. Nah, calon wabub juga merasakan beratnya perjuangan itu. Calon bupatinya juga merasakan perjuangan berat itu. Jadi yang kita inginkan itu, andai kata Allah mengizinkan kita terpilih, hendaknya 5 tahun ke depan itu kita benar-benar punya kesamaan pandangan. Tidak ada perselisihan. Makanya saya di dalam ini nih seluruh kader, simpatisan sudah mendesak nih. Siapa wakil setiap hari gitu. Bahkan kita umumkan di Facebook, di media jaringan sosial lainnya pun
tentang wakil ini mohon bersabar tuh mereka belum bisa menerima. Iya. Maksudnya belum bisa sabar. Mereka bertanya terus setiap hari. Nah ini penting ini saya jelaskan melalui podcast ini. Butuh kesabaran kita di dalam wakil. Betul. Nah, karena pertama kita inginkan wakil ini orang yang tidak punya resistensi. Oke. Bahkan kita harapkan wakil ini mendulang secara elektoral. Oke. Tetapi tidak sekedar mendulang secara elektoral. Yang paling penting itu adalah kesamaan visi dan misi, niat dan tekad untuk membangun Rohut. Saya paling tidak pandai berkonfrontasi dengan orang. Jadi saya tidak ingin wakil ini suatu hari menjadi rival saya. Nah, menikung dari belakang, guys. Saya tetap ingin hubungannya mesra. Ya, apa artinya kita bergandeng tangan dan angkat tangan bersama pada saat kampanye, lalu nanti setelah menjalankan pemerintahan tidak saling tegur dan sapa. Dan yang paling penting bagi saya adalah wakil saya ini yang tidak telinganya tipis. Oh iya. Ada menyindir sesuatu? Ada tiga tipis-tipis itu ada juga tuh. Kadang kan kepemimpinan hari ini kan Bang selalu itu kan menerima informasi tanpa difilter. Betul. Nah sehingga aduan-aduan dari orang dekat, dari pihak-pihak yang berusaha memecah belah. Betul. Nah jadi ini menjadi pertimbangan penting gitu. Karena saya tidak di circle itu ya. Saya sendiri pun saya tidak pernah berkonflik dengan orang. Ya, karena memang kita ketahui guys, untuk mencari posisi wakil ini memang harus sejiwa, harus satu aliran. Betul apa kata Bang Helmi tadi, ya jangan sampai ada telikung. Dan jangan sampai yang di negeri sebelah kemarin itu yang ribut. Baik guys, itu tadi bincang-bincang kita akan tunggu nanti di Agustus 2024 apakah Bang Helmi maju sebagai balon Rokan Hulu nomor 1 didampingi langsung yang tadi agak berat tadi itu wakilnya. Ya, dan kita akan tunggu juga nanti pencoblosan pada bulan November 2024 itu tadi bincang-bincang saya bersama Bang Helmi. Semoga tercapai tujuan Abang untuk menjadi orang nomor 1 dan jadi, insya Allah kalau Allah berkenan. Baik, terima kasih atas waktu hari ini. Ya, saya mau ucapkan terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu yang super sibuk sekali. Karena memang interaksi politisi dengan media ini kan memang harus selalu ya. Karena ini saling berbagi informasi, saling membuka diri agar masyarakat hari ini kita harapkan bisa mendapat informasi yang terang. Betul. Nah, saya pikir itu bagian yang tak bisa kita pisahkan dari negara demokrasi. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sahabat semua suku. Sahabat semua suku. Baik, saya Eka Saputra mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.